Ya, berjumpa kembali dengan Nugroho Jati. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang pola, yaitu pola hipnosis. Ya, hipnosis itu sendiri dibagi beberapa tahapannya. Seperti yang kita telah ketahui bahwa hipnosis itu terbagi dari tahap normal, persiapan pre-induksi seperti itu. Lalu dilakukan induksi, yaitu yang biasanya umumnya tutup mata. Lalu dilakukan deepening, sugesti. Lalu selanjutnya kembali lagi ke terminasi dan sehingga kembali ke kondisi normal atau post hipnotik seperti itu ya. Ya, pada dasarnya Anda boleh memetakan, jika Anda melakukan hipnosis, Anda boleh memetakan klien atau subjek Anda menjadi beberapa kondisi, terserah Anda. Ya, saya akan sedikit membahas tentang kondisi ya. Kondisi itu apa maksudnya kondisi seperti itu ya. Ya, misalnya seperti ini. Waktu kecil waktu kita masih kanak-kanak, kita berpendapat bahwa misalnya bahwa kesibukan adalah seperti ini, bahwa dunia kita adalah bermain seperti ini. Jadi kita belum ada tanggung jawab seperti itu. Berbeda ketika halnya kita memasuki masa remaja, lalu memasuki masa SMA, lalu diikuti dengan terakhir yaitu masa dewasa. Ya, perbedaan tersebut itu mengakibatkan ada perubahan kan ya, perubahan pembelajaran, proses pembelajaran. Nah, hipnosis itu tergantung hipnotis dan hipnoterapis wajib memiliki sebuah tujuan, yaitu artinya harus memahami konsep pola dari sasaran atau subjeknya. Jika ia tidak mampu mengenali atau mengidentifikasi polanya, maka yang terjadi dia akan loss atau kehilangan dari tujuan awal. Ya, hipnosis itu sendiri misalnya untuk kepentingan hiburan, katakanlah kepentingan hiburan, Anda boleh membaginya menjadi 3 tahap persiapan. Jadi dari awal Anda punya tujuan sudah jelas, tujuannya adalah tepuk tangan dari penonton, nama yang bagus dan sebagainya sudah jelas. Bagi sekarang kita menyiapkan fasenya. Fase pertama ada fase persiapan, kondisi 1, berarti kita harus mengondisikan bagaimana caranya orang itu mau dipersiapkan buat melakukan hipnosis. Orang yang seperti apa yang bisa dihipnosis. Nah, terus fase kedua itu adalah fase pertunjukan, di mana fase kita bisa menyebutnya fase pertunjukan ya. Terus misalnya bagaimana caranya seorang subjek itu sasaran itu mau cara kita hipnosis seperti apa. Terus setelah kita latih di fase sebelumnya itu kita mulai mau untuk permainan yang macam apa, dan untuk memacu jokes atau lucuan, atau apakah untuk memacu tepuk tangan, ataupun nanti di akhir kita memberikan kesimpulan gitu, motivasi dan sebagainya. Ya, terus fase ketiga adalah fase di mana penayangan, fase post setelah dilakukan. Misalnya dia disugestikan, mulai sekarang ketika kamu menjentikan jari seperti ini, maka Anda akan terduduk langsung jongkok. Nah, fase ketiga Anda bisa mengajari lagi bahwa mulai sekarang dan seterusnya kamu sudah hilang, nggak usah ikut kegiatan lagi. Fase-fase seperti itu penting untuk kita pahami bahwa karena apa? Hal itu akan menandakan untuk kepentingan hiburan tadi, tujuan untuk kepentingan penyusunan strategi. Ya, seperti halnya kita melakukan terapi tidak hanya asal hipnosis, asal dihipnosis saja, orang keluhannya apa, permasalahannya apa, semua tarik tidur, terus sugestikan yang positif semua gitu, terus sembuh. Ya, tidak seperti itu. Ada strategi atau tujuan gitu. Ada sebuah strategi tertentu yang bisa dilakukan. Dan salah satu contohnya adalah dengan hipnosis. Nah, seperti halnya ketika kita ingin melakukan terapi maupun entertain, jadi kita memang harus tahu sasaran kita itu polanya seperti apa, bagaimana cara memfasilitasi mereka untuk mau. Nah, terus selanjutnya hipnosis itu sekali lagi bahwa saya tekankan bahwa hipnosis itu bukan terapi. Sekali lagi, hipnosis adalah sebuah kondisi yang pertama kali ditemukan oleh Dr. James Gray, yaitu sebetulnya ingin diganti monoideism. Kalau Anda tidak percaya silahkan search di web. Dulu pernah Dr. James Gray itu pernah ingin menggantinya hipnosis itu menjadi monoideism, karena hipnosis itu selalu identik sekali dengan tidur, padahal bukan itu tujuan utamanya. Tapi berhubung sudah menjadi populer, maka dari itu ya sudah, namanya sudah terlanjur lebih populer hipnosis, makanya jadi hipnosis. Nah, hipnosis itu sendiri banyak dipakai untuk pembedahan. Zaman dulu obat-obat anestesi kimia belum banyak berkembang ya.
Jadinya banyak terapi-terapi bedah pembedahan seperti itu menggunakan hipnosis, yaitu dengan pasien, klien gitu, pasien itu dikondisikan, dilatih hingga masuk kondisi hipnosis itu tertentu itu, lalu menimbulkan semacam fenomena seperti anestesi, amnesia, digit kataleksi dan sebagainya. Nah, jadi penting sekali untuk sekali lagi penting bagi kita pahami bahwa hipnosis itu kondisi, dia adalah bagian dari pola. Anda boleh melakukan terapi jika ingin membuat lebih, tujuan kita yang ingin membuat lebih baik, lebih semangat, lebih dan memotivasi seperti itu dan sebagainya. Mengapa harus capek-capek dengan hipnosis? Anda bisa dengan tutup mata Anda terus disugesti yang positif, bisa saja buka mata dan sudah selesaikan. Itu bisa saja. Tidak usah perlu ada induksi lama pakai bahasa yang aneh, yang lama panjang dan sebagainya. Ya, seperti itu. Terus kita harus mempelajari pola, karena untuk itulah prinsip dasar dari hipnosis dengan menggunakan metafora. Kita mampu bercerita, terus orang terkagum, fenomena trans muncul saat kita bercerita, yaitu pupil besar dan sebagainya, rileks, wajah rileks dan sebagainya seperti itu muncul untuk mendapatkan pola. Sebetulnya dia sedang mempelajari pola. Jadi cerita yang baik itu bukanlah cerita yang berdasarkan yang unik, yang aneh, tidak berdasarkan penulisnya, tidak, tetapi cerita yang polanya jelas dan mengkarakteristikkan dari si penonton seperti itu atau pendengar. Ya, Anda harus ingat-ingat itu. Oke, untuk kepentingan yang lainnya hipnosis juga banyak ya, banyak kita pakai gitu. Dasarnya memang kenapa kok dari itu, kalau gitu nggak usah belajar hipnosis aja, belajar cerita aja. Tidak, justru saya sarankan Anda untuk belajar hipnosis dulu. Karena apa? Di hipnosis lah Anda menemukan banyak inspirasi, Anda akan banyak menemukan cara, yaitu prinsip dasar komunikasi dari manusia. Ya, baik, cukup sekian dari saya. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sadar, Nugroho Jati, luar biasa.